Hai, masih bersama saya, Mr. G, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kemarin, minggu lalu, telah dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa Nikita Mirzani. Dalam pembacaan pledoi yang seharusnya adalah pembelaan bagi dirinya dengan menunjukkan bukti-bukti baru atau fakta-fakta baru terkait dengan persidangan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, nyatanya justru pembelaannya bias teman-teman bias banyak menyerang terhadap jaksa penuntut umum yang sedang menjalankan tugas untuk mengungkap fakta-fakta dari kasus tersebut. Namun untuk itu teman-teman, sebelum kita mengulas lebih dalam supaya tidak menjadi fitnah, saya akan membacakan berita informasi ini untuk Anda. Berikut. Dari Kompas.com, Nikita Mirzani sebut uang 4 miliar itu kecil bagi saya. Saya bacakan ya. Jakarta, Kompas.com, artis Nikita Mirzani menegaskan dirinya tidak pernah memeras pengusaha skincare Reza Gladys. Nikita menyebut uang 4 miliar yang disebut sebagai hasil pemerasan merupakan honor kesepakatan kerjasama, bukan pemaksaan. Seandainya saya tahu kalau uang 4 miliar itu bukan hasil kesepakatan kerjasama, maka uang itu akan saya kembalikan. Karena uang 4 miliar rupiah itu kecil bagi saya, untuk saya kembalikan lagi, ujar Nikita Mirzani. Nikita mengatakan awalnya Reza Gladys ingin bekerja sama dengannya untuk memperbaiki citra produk milik perusahaannya, PT Glavidia RM Group. Ia mengaku diajak bekerja sama oleh Reza melalui perantara Ismail Marzuki dan Dr. Oki Pratama. Reza Gladys mengajak saya kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekan oleh Dr. Samira. Ia juga meminta agar saya pasang badan apabila ada orang yang menjelek-jelekan produknya. Karena merasa penawaran itu jelas dan disetujui oleh pihak Reza, Nikita mengaku menerima kerjasama tersebut dengan nilai 4 miliar rupiah dengan durasi 1 tahun. Kata Nikita, uang tersebut ditransfer ke PT Bumi Parama Wisesa dan sebagian lagi diambil tunai oleh Ismail Marzuki. Uang 2 miliar ditransfer ke PT Bumi Parama Wisesa untuk pembayaran rumah yang sudah dibelinya sejak tahun 2023 dan pembayaran 2 miliar lagi diambil cash atau tunai oleh Ismail Marzuki dari Reza Gladys, ucapnya. Nikita Mirzani merasa dijebak. Namun 1 bulan setelah kesepakatan itu berlangsung, Nikita mengaku dilaporkan ke polisi atas tuduhan pemerasan. Dari situ ia merasa telah dijebak oleh Reza Gladys. Ternyata saya telah dijebak oleh Reza Gladys. Seandainya saya tahu kalau uang 4 miliar yang saya terima tersebut bukan hasil kesepakatan kerjasama, kata Nikita. Terkait permintaan tolong Reza Gladys dengan dalih mengajak kerjasama untuk memperbaiki nama baiknya karena sudah dijelek-jelekin oleh Doktip atau Dr. Samira, maka uang itu akan saya kembalikan. Lanjut Nikita dengan nada tegas.
Dalam pembelaannya Nikita juga menyoroti tudingan jaksa penuntut umum yang menyebut Reza Gladys memberi uang karena terpaksa. Ia membantah keras hal itu dan menyebut justru Reza lah yang terlebih dahulu meminta bantuan. Kalau mengikuti cara berpikir jaksa yang menyimpulkan Reza terpaksa memberikan uang, maka justru keterpaksaan itu dilakukan untuk menutupi kejahatannya sendiri. Karena produk milik Reza Gladys adalah overclaim, overpriced, dan diduga tidak terdaftar di BP POM, ujar Nikita. Ia pun menilai jaksa telah berpihak pada Reza. Jika saya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, Bapak Hakim yang mulia juga harus memberikan hukuman kepada Reza Gladys dan jaksa penuntut umum. Karena jaksa penuntut umum telah terbukti melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan, katanya. Silakan penjarakan semua jaksa penuntut umum dalam perkara ini karena mereka semua telah melindungi Reza Gladys sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan. Dituntut 11 tahun penjara. Sebelumnya Nikita Mirzani dituntut 11 tahun penjara dengan denda 2 miliar rupiah dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang oleh jaksa penuntut umum. Jika Nikita tak dapat memenuhi denda, maka akan dijatuhi hukuman subsidiar penjara selama 6 bulan tambahan. Dalam pembacaan tuntutan, JPU menyatakan secara sah bahwa Nikita Mirzani bersalah dan dalam perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Diketahui Nikita Mirzani bersama asistennya Ismail Marzuki didakwa dengan dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys pemilik produk Glavitya. Jika jaksa menuduh Nikita mengancam Reza melalui media sosial dan meminta uang sebesar 5 miliar rupiah agar berhenti membuat konten negatif. Meski sempat ada kesepakatan 4 miliar rupiah, Reza tetap melaporkan kasus ke Polda Metro Jaya. Dan hingga kini Nikita Mirzani dijerat dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 345 Undang-Undang TPPU. Oke teman-teman, kita bahas. Nah, seperti yang sudah saya bacakan tadi teman-teman, nampaknya beralih kembali ya. Dulu ketika membacakan eksepsi, pernyataan seperti ini telah ditolak oleh jaksa penuntut umum dan akhirnya memasuki proses pemeriksaan perkara pokok. Nah, dalam dakwaannya jaksa membuktikan adanya perbuatan yang diduga dilakukan oleh Nikita Mirzani, yaitu pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Kemudian jaksa melakukan penuntutan terhadap terdakwa, yaitu 11 tahun. Dengan denda 2 miliar rupiah, apabila tidak mampu membayar denda maka tambahan 6 bulan penjara. Namun alih-alih membantah dakwaannya, dalam pledoinya justru Nikita balik menyerang jaksa. Kita ikuti saja pernyataan ketika Nikita Mirzani membacakan pledoinya berikut ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah sabar mengikuti proses hukum ini sehingga bisa merubah pasal yang ada di dalam surat dakwaan. Yang awalnya pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun dalam persidangan ini dirubah jaksa penuntut umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 5A 10 huruf A. Bapak Hakim yang mulia, kalau saya melihat tindakan jaksa yang merubah-rubah isi pasal dalam surat dakwaan, maka artinya
Terdapat pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A seperti termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga secara hukum perkara ini sangatlah dipaksakan untuk disidangkan. Terlebih lagi dalam semua BAP para saksi dan ahli diperiksa terkait dengan pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jaksa Penuntut Umum karena telah merubah isi tuntutannya yang awalnya dalam surat dakwaan disebut alat ancaman yang saya gunakan untuk mengancam Reza Gladys adalah karena saya akan speak up di media sosial tentang glowing booster cell. Tapi sekarang dalam tuntutan dirubah bahwa alat ancaman yang saya gunakan kepada Reza Gladys karena saya memiliki bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kasus ini semakin menjadi menarik perhatian publik masyarakat karena jaksa penuntut umum berkali-kali melakukan perubahan, baik itu merubah surat dakwaan, merubah fakta-fakta persidangan, dan merubah isi tuntutannya sesuka hatinya. Dalam perkara ini, bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya tidak pernah ada di dalam persidangan. Justru yang menghadirkan nota pembelian glowing booster cell adalah saya sendiri di muka persidangan, dan itu tanggalnya tertulis jelas tidak diburamkan. Artinya apa yang dituduhkan jaksa kepada saya semua tidak terbukti. Akan tetapi hanya halusinasi dari jaksa sendiri, karena jaksa sudah kebingungan mencari alat apa yang saya pakai mengancam tidak pernah terbukti di persidangan, sehingga jaksa merubahnya menjadi bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kalaupun itu benar bukti nota pembelian glowing booster cell diburamkan seperti yang jaksa simpulkan, maka pertanyaannya, siapa yang burimin? Sementara saya mendapatkan itu dari saksi Yosi yang di muka persidangan ini telah memberikan keterangan yang jelas dan tegas bahwa foto nota pembelian glowing booster cell itu saksi Yosi yang kirimkan ke saya. Artinya bukan saya pelakunya, karena foto gambar tersebut merupakan foto gambar yang saya teruskan ke Mai, lalu Mai teruskan ke Reza. Itu pun saya tidak mengetahui kalau diteruskan ke Reza. Jaksa penuntut umum sudah kehabisan akal. Jaksa tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Apabila produk glowing booster cell tersebut tidak dijual lagi sejak awal tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa dalam surat tuntutannya, maka logikanya kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan repostan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Kalau orang yang otaknya sehat semestinya jika produk glowing booster cell tidak dijual lagi sejak tahun 2024, Reza Gladys tidak perlu merasa takut. Karena hal itu tidak benar. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak benar dilakukannya? Bahwa dalam persidangan ini terungkap fakta-fakta glowing booster cell yang diperjualbelikan oleh Reza Gladys adalah milik orang lain, yaitu itulah ya pledoi dari terdakwa Nikita Mirzani. Ya, Anda bisa menilai sendiri bagaimana isi pledoinya. Yang jelas nampaknya nih justru tidak melakukan pembelaan, justru melakukan penyerangan. Ya kan? Ya, silakan Anda yang menilai. Dari pledoi ini nanti teman-teman, dari pledoi ya, nanti akan ditanggapi oleh jaksa penuntut umum yang namanya replik. Apa itu replik? Saya akan bacakan untuk Anda ya sebagai salah satu edukasi kita ya. Dalam kasus pidana, replik adalah jawaban dari jaksa penuntut umum terhadap pledoi atau nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya. Replik berisi sanggahan atau bantahan terhadap argumen-argumen yang disampaikan dalam pledoi dan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis. Oke ya, teman-teman mungkin akan menyaksikan ini. Jaksa penuntut umum akan membacakan repliknya ya, jawaban atas pledoi.
jawaban atas pledoi. Apakah jaksa akan mundur selangkah ketika menghadapi pledoi? Ataukah jaksa akan jalan terus dengan prinsip mempertahankan tuntutannya terhadap terdakwa? Setelah replik nantinya akan ada jawaban dari penasihat hukumnya, yaitu duplik. Masih adakah jawaban-jawaban terhadap tanggapan jaksa penuntut umum? Kita akan lihat nanti. Dan setelah selesai duplik, ya baik secara lisan maupun secara tertulis yang diajukan oleh pihak penasihat hukum, hakim akan mempelajari, kemudian akan memutuskan apakah terdakwa bersalah. Semua tergantung dari keyakinan hakim, alasan hakim, dan sikap majelis hakim dalam mengambil keputusan. Kalau bersalah maka akan dijatuhi hukuman. Kalau tidak bersalah akan dibebaskan. Kalau itu bukan perbuatan pidana maka akan dilepaskan. Ya, itulah mungkin tiga hal putusan dari hakim: mempidanakan, atau melepaskan, atau membebaskan. Silakan Anda tulis yang mana yang Anda suka. Divonis, dibebaskan, atau dilepaskan. Silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan meresponnya. Itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Bye. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum yang telah sabar mengikuti proses hukum ini sehingga bisa merubah pasal yang ada di dalam surat dakwaan. Yang awalnya pada proses penyidikan di Polda Metro Jaya pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Namun dalam persidangan ini dirubah jaksa penuntut umum menjadi pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 5A 10 huruf A. Bapak Hakim yang mulia, kalau saya melihat tindakan jaksa yang merubah-rubah isi pasal dalam surat dakwaan, maka artinya terdapat pasal 369 ayat 1 KUHP dan pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 ayat 10 huruf A seperti termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga secara hukum perkara ini sangatlah dipaksakan untuk disidangkan. Terlebih lagi dalam semua BAP para saksi dan ahli diperiksa terkait dengan pasal 368 KUHP dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang pemerasan dan pencemaran nama baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jaksa penuntut umum karena telah merubah isi tuntutannya yang awalnya dalam surat dakwaan disebut alat ancaman yang saya gunakan untuk mengancam Reza Gladys adalah karena saya akan speak up di media sosial tentang glowing booster cell. Tapi sekarang dalam tuntutan dirubah bahwa alat ancaman yang saya gunakan kepada Reza Gladys karena saya memiliki bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kasus ini semakin menjadi menarik perhatian publik masyarakat karena jaksa penuntut umum berkali-kali melakukan perubahan, baik itu merubah surat dakwaan, merubah fakta-fakta persidangan, dan merubah isi tuntutannya sesuka hatinya. Dalam perkara ini, bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya tidak pernah ada di dalam persidangan. Justru yang menghadirkan nota pembelian glowing booster cell adalah saya sendiri di muka persidangan, dan itu tanggalnya tertulis jelas tidak diburamkan. Artinya apa yang dituduhkan jaksa kepada saya semua tidak terbukti.
Akan tetapi hanya halusinasi dari jaksa sendiri, karena jaksa sudah kebingungan mencari alat apa yang saya pakai mengancam tidak pernah terbukti di persidangan. Sehingga jaksa merubahnya menjadi bukti nota pembelian glowing booster cell yang menurut jaksa telah diburamkan tanggalnya. Kalaupun itu benar bukti nota pembelian glowing booster cell diburamkan seperti yang jaksa simpulkan, maka pertanyaannya, siapa yang buremin? Sementara saya mendapatkan itu dari saksi Yosi yang di muka persidangan ini telah memberikan keterangan yang jelas dan tegas bahwa foto nota pembelian glowing booster cell itu saksi Yosi yang kirimkan ke saya. Artinya bukan saya pelakunya, karena foto gambar tersebut merupakan foto gambar yang saya teruskan ke Mai, lalu Mai teruskan ke Reza. Itu pun saya tidak mengetahui kalau diteruskan ke Reza. Jaksa penuntut umum sudah kehabisan akal. Jaksa tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Apabila produk glowing booster cell tersebut tidak dijual lagi sejak awal tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa dalam surat tuntutannya, maka logikanya kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan repostan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Kalau orang yang otaknya sehat semestinya jika produk glowing booster cell tidak dijual lagi sejak tahun 2024, Reza Gladys tidak perlu merasa takut. Karena hal itu tidak benar. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak benar dilakukannya? Bahwa dalam persidangan ini terungkap fakta-fakta glowing booster cell yang diperjualbelikan oleh Reza Gladys adalah milik orang lain, yaitu